ring para angga saksi, kaler ring rohaniawan yang saya hormati. Demikian tadi dari Iluh Oktopia Anggrini, anak dari adalah seorang wanita putri dari IGD Putu Suwandi dan Misni, alamat Banjar Dinas Tegalsari, Gianyar Barat. Betul nggih? Anak dari IGD Putu Suwandi dan Misni. Gede Putu Suwandi dengan Misni ini apaan ini, saudara? Oh udah. Yang kawin dulu. Yang itu ya, berarti sekaligus diangkat anaknya. Ya, berarti udah tidak ragu lagi saya. Udah. Nah, sebentar lagi Iluh Oktopia Anggrini ini diucapkan nanti ya, dibimbing nanti ya, dibaca dengan kuangan jero siki. Terang lupa nggih, kadang musik nggih. Nah, itu. Nah, sebelum dia mulai ke acara pengucapan, saya ingin menggugah sedikit hatinya. Ini wajib tentang Pancasrada, wajib niki. Karena biar dia sudah mahir kayak di BAN. Nah, pun tamat sekolah tuh, pun kuliah kan pun tentang Pancasrada, tapi siang tetap memberikan itu sebagai tanggung jawab saya sebagai PHDI, orang yang baru masuk Hindu wajib untuk diberikan pencerahan tentang Pancasrada, walaupun singkat. Yang penting dia sudah pernah diberitahu. Nah, maka dari itu pada hari yang baik ini, saya administrasinya sudah nyatakan lengkap dan lulus untuk dilanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pengambilan kata-kata suci dari Iluh. Namun sebelum saya menyampaikan kata-kata suci, saya akan berikan dulu, sebab nanti nggak ada lagi yang menyampaikan apa-apa lagi, paling ucapan selamat, yaitu tentang Pancasrada. Iluh pernah mendengar kata-kata Pancasrada? Pernah. Di mana? Sekolah. Pancasrada pernah. Nah, ini berarti Iluh sudah diberikan bekal di sekolah tentang dasar, pondasi mengapa orang masuk Hindu, mengapa ada Hindu, mengapa orang mau masuk Hindu. Jadi sudah ada dasarnya, yaitu Pancasrada. Panca artinya 5, Srada keyakinan, kepercayaan. Ya, ingat ya. Ya, jadi ada 5 kepercayaan dan keyakinan yang tidak bisa dibantah lagi. Di antaranya 1, percaya dan yakin seyakin-yakinnya kepada Tuhan. Hindu menyebutkan kepada Brahman, Ide Sangyang Widi Wasa. Itu ingat. Sudah bisa menyebutkan Ide Sangyang Widi Wasa? Pernah? Pernah. Hyang Widi bisa juga. Ya, itu yakin. Saya yakin di sekolah sudah diberikan menyembah Ide Betara Sangyang Widi di pura, bukan menyembah batu, bukan menyembah pelinggihnya. Yang batu pelinggihnya sembah itu bukan, salah itu. Melainkan beliau yang disetanakan di tempat itu. Sangat Kemulan misalnya, sembah itu. Di Sakeh kan ada Meru itu, ada Padma 3 kan. Siapa yang disetanakan itulah yang disembah, bukan padmenya. Ya, itu 1. Artinya bukan menyembah batu Hindu itu. Kalau umat lain menyebut itu apa Hindu itu, saya tidak nyebut siapa-siapa ya. Penting orang lain menyebut, ada yang begitu, menyembah batu, menyembah kayu. Kayu juga disembah katanya. Nah, contoh jika ada kayu berisi saput poleng gitu, ada ya? Pernah lihat itu ya? Saput putih kuning, ada nggak? Jadi juru saksi, kira-kira boleh makin kan? Nah, bukan kayunya yang disembah, tetapi ide terkecil atau apa namanya itu manifestasinya dari Sangyang Widi yang tinggal di sana. Karena saat lewat misalnya mesaput itu agak keseng gitu banyak berikan gitu ya. Itu jadi ada yang melingkir-lingkir di sana. Itu yang dihormati, yang diberikan saja. Kayak waktu tumpuk pengarahan kan ada itu.
itu ditemui oleh orang non-Hindu, dicaci kita. Itu orang gila itu kok dengan pohon kayunya itu. Dia ngomong itu kaki-kaki, dadong hijau gitu. Kok dibilang kaki. Nah, itu ada filosofinya yang enggak sebut di sini. Nah, itu ya. Iluh ya. Jadi iluh itu menyembah ide Sang Hyang Widi dan manifestasinya, bukan kayu, bukan batu. Bahkan di Gianyar ada itu. Nama Banjar adat itu dong batu tinembah ada namanya itu. Nah, itu ya. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Ya, di diri kita ada Atman, ada jiwa, ada roh. Itu beda itu sedikit. Ada jiwa, ada roh, Atman. Itu ingat. Jadi yang ada di bumi ini ada juga pada diri. Panca Maha Buta ada di sini, ada di bumi. Itu. Yang ketiga, karma pala. Yakin dan percaya seyakin-yakinnya kepada hukum karma pala. Kita harus tahu itu. Karma itu artinya perbuatan, ya. Tadi disebutkan tadi, berbuat baik. Fala itu hasil. Jika iluh berbuat baik, rajin belajar, hasilnya pasti pandai. Kan gitu ya. Rajin menabung, pasti hasilnya dia punya uang. Hemat pangkal kaya, yang gitu ya. Tadi demikian. Itu untuk yang ketiga, seyakin-yakinnya tentang hukum karma pala. Makanya kan jadi mencaci orang lain, kan jadi membuli orang lain di sekolah misalnya, nanti tidak boleh itu. Oh, ini yang mokoh nih, nah itu misalnya mokoh, biarin mokoh, dia jangan disebut. Kadang-kadang kan begitu, orang mokoh tidak mau disebut mokoh. Apa namanya sekarang tuh? Gemoy. Nggak usah sebut gemoy. Marah dalam hatinya dia. Tapi jangan juga membilang kurus. Tak bisa. Ya, itu yang ketiga, hukum karma pala. Jadi apapun yang kita tanam itulah hasilnya. Yang keempat adalah samsara punarbawa. Setelah mati, setelah meninggal, lahir lagi. Dekat setelah iluh nanti meninggal, nanti setelah umur sudah juga jompo, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, meninggal kan, dia ben di Linggiang lagi lahir. Oh, ini iluh gitu, numadi gitu, numitis gitu ya, ngejang bulu gitu. Nah itu. Terus yang terakhir adalah tadi sebut, yaitu moksa. Moksartam itu bahasa Sanskertanya itu. Moksartam jaga dita yaca iti dharma gitu ya. Kalau orang-orang Bali menyebut ini bilang karma pala, pasti karma pala. Ya dia benar karma pala bahasa Sanskerta. Kemudian samsara, sangsara, punarbawa, manumadi gitu. Moksa. Nah, itu moksa. Moksa. Jadi jagadita yaca iti dharma itu kebahagiaan lahir dan batin, artinya itu di jagat inilah bahagia, di jagat sana juga bahagia gitu. Oke. Nah, itu singkat. Kalau saya memberikan ini ke orang yang lebih dewasa, lain bahasanya. Nah, kemudian karena Ido sudah mendengarkan sedikit tentang karma pala, lagi dibaca tentang apa? Tentang Pancasila. Nanti Ido yang mengucapkan sendiri, dibaca ya. Mungkin dibantu dipegangin oleh ibunya. Karena Ido akan memegang wangen. Ido sambil membaca. Dan karena ini saya anggap memang dia Islam masih di KTP, Ido kan bisa baca. Min, nak kaca. Lo ade, mak kacanya Indo di kamar. Ini kacanya kan di kotak. Itu ya, Ilo ya. Nanti Ilo sebelum mulai pegang kuangan dulu. Ilo jangan dulu arah sana dulu. Pegang kuangan, nanti bantu yang itu ya. Memohon dulu kepada leluhurnya. Pada hari ini saya pamit. Biar walaupun dia sudah Hindu ya, sudah sahnya belum. Ya. Dia pakai kaca dulu. Ya. Ilo sebelum mulai membaca, ya, sebelum mulai membaca ini mengucapkan ini, saya belum pernah sampaikan ya.
Sudi wadani itu artinya sudi itu adalah bersih, suci. Wadani itu adalah perkataan. Jadi jika digabungkan itu adalah pengucapan kata-kata suci di depan para saksi. Lupa tadi. Saksinya apa? Ada 3 juga mirip dengan nikah. Saksinya kepada Tuhan sudah. Tadi jero gede sudah meninggal. Kepada berkala nanti juga apa lah berarti sekedar biarkan bukan ampun. Nggih, kemanten singkat. Ya. Kemudian yang ketiga saksi iki jero nekan berjebak ampun nekan nggih. Jero ampun nekan. Oh, apalagi sudah itu. Makanya saya lebih berani itu. Kalau nggak ada ini saya berani mau. Karena lagi akan diserahkan piagam. Karena saya akan lulus berarti piagamnya ada nanti. Langsung istimewa hanya di Jawa Barat memberikan contoh piagam saya langsung berkat ini jero gede desak saya gitu. Kalau saya nggak mau. Nah, kalau nggak kan saya nggak berikan gitu. Bisa H-1 bisa datang ini. Kalau hari ini datang nggak bisa. Karena teman yang ngurusin nggak bisa di sana. Makanya saya panggil itu dari Selat. Dia besok masuk karena izin dia. Pokoknya masuk. Iya aja ketuanya nggak ada, jangan sekretaris gitu. Nggak ada, suruh datang. Kalau nggak datang, makanya saya menjadi pengurus PHD harus tinggal di kota. Dia orang luar jadi pengurus juga. Makanya harus berani gitu. Makanya saya disuruh datang, neken. Nah, saya udah siapkan ini nanti piagam langsung di sini biar tidak menunggu lagi. Karena akan digunakan nanti itu untuk di sekolah. Itu beliau yang bilang begitu. Nah, inilah ya nanti ya. Nah, sebelum dimulai nanti untuk upacaranya ini singkatnya Jero ya nanti sampaikan pada teman-teman. Sudi wadani tidak terlalu ribet. Saya kemarin sampaikan di Nusu. Ya di sana lengkap sekali baktinya itu. Jok anatan sih bak. Sudi wadani langsung nganten lah. Luar biasa habis menunggu bulan ini macam-macam. Ini sampun mungkin udah kan? Enggak kan? Nah, yang teng duwe sampunan. Jangan dibuat ribet. Cukup ini dah Hindu dia sudah. Orang dia lahir sudah juga mau gini ya. Acara inilah juga sudah termasuk di sana. Kalau punya baik juga, kalau enggak ngapain bikin ribet. Gitu ya. Nah, itu Ilo, tolong sebentar lagi bawa kuangen. Kuangen taruh di sini nanti. Kemudian memohon pamit kepada leluhurnya yang dulu, pada bapak yang tidak ada, kakek yang enggak ada. Saya hari ini akan ke Hindu. Ya. Saya hari ini akan ke Hindu, ya. Pasti nu menggelantukan. Baru baca nih nggih. Silakan Jero. Dalam hati dulu. Bikin. Ya seperti katanya Pak Dia, mohon Iluh kepada leluhur yang dulu ya. Hari ini Iluh akan masuk Hindu. Bikin dulu. Misi. Bikin dulu. Dalam hati. Dalam hati enggak disebutkan. Dalam hati. Nah, sudah.